dua peran dalam satu waktu sekaligus. Nah, di episode kali ini tuh kita kedatangan seseorang yang akan ngeinspirasi kita semua nih, yaitu seorang suster atau biarawati yang tengah menjalani kehidupan panggilannya untuk pelayanan, tetapi juga menempuh pendidikan di bidang akuntansi juga. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam nih, nggak asik dong kalau kita nggak kenalan dulu. Makanya itu, perkenalkan nama aku Laura Misha dan partner aku Rosa Vesalia yang akan menjadi host di episode kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita, Suster Valentina. Halo Suster, apa kabarnya nih? Halo semuanya, kabar saya baik. Puji Tuhan kalau Suster dalam keadaan baik. Terima kasih juga Suster karena udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang menarik ini, boleh nggak sih Suster memperkenalkan diri Suster terlebih dahulu? Oke, perkenalkan nama saya Suster Valentina Simbolon. Saat ini saya menjalani sebagai seorang suster dan juga sebagai mahasiswa akuntansi angkatan 23. Jadi di sini saya sungguh bersyukur bisa diundang untuk podcast ini sekaligus seperti sharing dalam pengalaman-pengalaman yang saya alami seperti itu. Berarti menarik banget nih suster. Jadi di satu sisi suster itu menjalani kehidupan pelayanan, tapi di sisi lain juga bisa aktif nih sebagai mahasiswa akuntansi. Jujur aku pribadi rasa ini tuh hal yang cukup sulit sih. Nah, dari perkenalan singkat tadi, aku jadi penasaran tentang gimana sih awalnya tuh suster tuh pengen masuk ke biarawati. Terus kenapa tiba-tiba bisa jadi kuliah juga nih di akuntansi? Boleh tahu nggak suster? Boleh sharing gitu? Oke, sebenarnya ini yang saya pertanyaan ini udah banyak ya yang tanya gitu ya. Apalagi pas pertama saya di sini gitu. Apalagi tahu kok ada suster ya di jurusan akuntansi gitu. Pasti mereka heran gitu. Karena di pikiran orang suster itu kan hanya belajar teologi doa gitu. Tapi kok ada ya di akuntansi gitu. Jadi tadi kan ditanya apa yang menjadi awal mula ya dalam kehidupan panggilan saya seperti itu. Jadi awalnya itu saya tertarik menjadi seorang suster itu dulu waktu kecil. Sebenarnya saya sudah aktif di gereja seperti itu, mulai dari kecil anak sekolah minggu seperti itu ya. Jadi waktu itu yang menjadi saya itu suster juga yang datang yang di gereja kami seperti itu, dan juga dalam setiap harinya itu keluarga sudah membentuk saya dalam hidup doa seperti itu. Contohnya itu ya disuruh untuk gereja setiap hari minggunya, dan juga bagaimana saat makan itu diajak untuk berdoa bersama. Dari situ saya merasa dibentuk pertama-tama iman sebagai seorang agama Katolik seperti itu, Kristen, dan juga dari situ saya tertarik menjadi seorang biarawati seperti itu. Lalu yang kedua itu saya tertarik ketika saya melihat seorang suster yang datang ke tempat kami itu, dia itu ya dekat-dekat sama anak-anak yang mudah bergaul seperti itu, dan juga bagaimana seorang suster itu melayani seperti itu. Dari situ saya menjadi awal mula juga panggilan saya, bagaimana saya nantinya bisa melayani semua orang tidak terbatas seperti itu. Memang panggilan semua orang itu kan bebas seperti itu, ada yang berkeluarga dan juga ada menjadi terpanggil untuk menjadi seorang biarawati seperti itu. Tetapi saya percaya bahwa panggilan menjadi seorang suster itu, pelayanan itu tidak akan terbatas. Tidak ada yang menghalangi seperti itu. Berbeda ketika berkeluarga, pasti ada ya batasnya seperti itu, memikirkan keluarga dan juga orang lain. Tetapi yang saya dalam prinsip saya itu menjadi seorang suster itu melayani itu berarti bebas melayani siapapun. Jadi dari situ saya tertarik menjadi seorang suster. Mulai dari SD hingga sampai saat ini bertahan seperti itu. Keren banget. Terus kalau kan suster kan biarawati nih, Iya. kan. Nah, sebenarnya aku kayak penyimpanan tadi pada yang belum dijawab. Nah, itu mengambil keputusan kenapa mau jadi setahu aku, karena kan aku bukan Katolik ya. Iya. Jadi setahu aku kan kalau misalnya biarawati kan fokusnya kan cuma untuk belajar tentang keagamaan. Nah, tapi kenapa suster mau jadi mahasiswa? Oke, ada donasi kan Iya. Ya hitung-hitungan gitu ya.
rasain ke dunia gitu yang berbeda kan agama sama Oke, jadi dari pengalaman yang saya alami, kenapa saya memilih menjadi mahasiswa akuntansi seperti itu. Seperti yang tadi yang saya katakan, bahwa menjadi seorang suster itu bukan hanya belajar doa ataupun teologi gitu. Mungkin dalam prinsip orang gitu, tapi menurut saya, karena kan pelayanan kami itu kan luas, seperti pelayanan gereja itu luas, ada rumah sakit, sekolah, dan juga yang lain seperti itu. Jadi itu kan pasti butuh pelayanan yang seperti yang di luar, butuh untuk keuangan juga gitu ya. Jadi mengapa saya milih menjadi mahasiswa akuntansi? Jadi ini menjadi suatu hal utama saya untuk menyalurkan pelayanan saya dalam gereja, nanti juga dalam yayasan saya untuk karya-karya yang kami jalani seperti itu. Jadi ketika saya mengambil jurusan akuntansi ini menjadi membantu saya dalam pelayanan saya, dalam karya-karya pelayanan kami. Dan mengapa saya memilih di UKI ini? Sebenarnya ini pengalaman saya, jujur ya, dulu saya sebenarnya tidak menjadi mahasiswa akuntansi seperti itu. Tetapi karena juga di kami itu kan harus ada kaul ketaatan. Jadi kami itu disuruh untuk kuliah seperti itu. Jadi untuk memilih suatu jurusan itu bukan kami yang pilih seperti itu. Jadi itu dipilih oleh pemimpin kami yang mendampingi kami seperti itu. Jadi apapun yang kita inginkan belum tentu itu yang kita dapat seperti itu. Itu sekilasnya. Tetapi ketika kita diberikan tanggung jawab seperti ini, walaupun tidak menjadi minat kita, tetapi bagaimana saya harus berproses di dalamnya untuk menjadi bagian dalam diri kita. Itu yang saya lakukan pada saat ini seperti itu. Terus gimana sih Kak, suster rasanya menjalani dua peran yang sama-sama punya komitmen yang tinggi kayak sebagai mahasiswa sama biarawati itu kayak gimana? rasanya Oke. Oh ya, untuk menjalani kedua peran gitu ya, sebagai mahasiswa dan juga sebagai biarawati. Tentu ini suatu hal yang sebenarnya dibilang mudah ya, karena menurut saya ketika saya ada keinginan dalam diri saya bahwa saya komitmen harus gini gitu, jadi saya menjalaninya juga dengan senang hati. Itu hal yang pertama yang saya buat. Yang penting tidak ada hal keterpaksaan dalam diri, dan juga bagaimana harus berjalan dengan setulus hati seperti itu. Jadi saya dalam menjalani kedua peran ini sebagai mahasiswa dan juga sebagai suster itu, hal yang pertama yang saya buat komitmen saya yaitu bagaimana saya membagi waktu gitu. Jadi waktu itu sangat perlu dalam kehidupan kita seperti itu. Harus bisa kita memilih yang mana yang menjadi prioritas dalam diri kita gitu. Karena di kami itu sebagai seorang suster itu semua kan udah tertata rapi gitu. Jam segini, jam 2-nya seperti ini. Jadi semua udah ada aturannya. Dan juga terlebih juga ketika di perkuliahan udah ada juga peraturannya seperti itu. Tetapi bagaimana saya harus membagi waktu, mana yang paling prioritas seperti itu. Karena saya sebagai seorang suster, kuliah itu sebenarnya suatu sarana saya untuk menjalani pelayanan saya, tetapi bukan itu hal yang utama. Hal yang utama itu yaitu saya yang terpanggil menjadi seorang suster gitu. Jadi hal yang menjadi komitmen saya yang saya buat itu yaitu bagaimana saya menjalani itu dengan lapang dada seperti dibilang, dan juga bagaimana saya dapat membagi waktu mana yang prioritas dalam diri kita. Berarti prioritas utama suster itu pelayanan. Iya, betul. Perkuliahan. Iya. Terjawab ya ini pertanyaannya. Harus bisa. Nah, sebenarnya itu harus bisa menyumbangkan waktu seperti itu. Jadi kan karena kadang kan ada
kegiatan kuliah nih. Jadi kan pasti kan udah disesuaikan dengan pelayanan seperti itu. Jadi hal keduanya itu tidak saling terganggu seperti itu. Ya udah, berarti kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Terus gimana sih sebenarnya, apakah dalam menjalani dua peran ini itu ada tantangan nggak? Misalnya kayak tantangan yang cukup susah, habis itu harus kayak gimana ya? Ada nggak sih tantangan kayak gitu? Tantangan sih kan pasti ada ya, sama sih dimanapun kita pasti ada tantangan. Jadi yang saya alami ya tantangan menjalani kedua peran ini seperti itu. Yang pertama itu tadi membagi waktu. Itu tantangan yang pertama. Karena ketika saya tidak bisa pada suatu titik saya tidak bisa membagi waktu saya, pasti hal-hal yang saya kerjakan itu meskipun itu prioritas sekalipun akan kewalahan seperti itu. Contohnya itu ketika membagi waktu mengerjakan tugas contohnya seperti itu. Padahal kan tadi yang seperti yang saya bilang itu udah ada jam 2 gitu dan gitu padahal deadline-nya harus kan dari jam segini gitu. Jadi hal yang utama itu yang pertama itu waktu, karena ketika saya bisa mengatur waktu saya dengan disiplin seperti itu, saya bisa lancar menjalani kedua peran ini seperti tugas tadi. Jadi yang pertama itu ketika ada tugas-tugas gitu, jadi yang saya buat itu mengatur waktu mana sih yang prioritas. Contohnya mana tugas yang sangat urgent gitu kan. Jadi itu yang dulu saya kerjakan. Jadi nantinya tidak ada ketika udah deadline tidak kewalahan seperti itu, tidak mengganggu kehidupan dua juga, tidak mengganggu ya dalam hal tugas juga perkuliahan seperti itu. Lalu yang kedua itu tenaga gitu ya. Tenaga iya fisik karena iya sangat hebat. Kenapa saya bilang energi gitu fisik gitu, terlebih saya yang saya rasakan itu pada saat saya magang gitu ya kemarin. Jadi karena magang itu ya sambil kan kehidupan tadi kan udah ada waktu dalam komunitas di Susteran gitu, lalu ada juga sambil magang sambil kuliah gitu. Jadi itu hal yang sangat gimana ya, menguras energi ya, bukan hanya pikiran tapi sih iya, karena kuliah kan ada juga tugasnya gitu, dan juga ketika magang ada juga tugas magang gitu. Jadi karena satu harian itu kan harus fokus magang dan juga malamnya kuliah, jadi nyampe di rumah kadang waktu udah gak terbagi lagi gitu, itu kayak kehabisan energi gitu. Tapi hal yang saya buat di situ yaitu menyumbangkan hal-hal tersebut, terlebih ya ketika yang saya seorang suster itu yang diajarkan ke kami itu bahwa sekalipun ada rasa capek gitu, yang pertama itu harus berdoa gitu. Itu yang diajarkan ke kami, dan juga itu yang saya buat dalam komitmen saya. Karena ketika saya merasa ada kewalahan seperti itu, kelelahan, hal yang saya buat itu ya kita sharingnya kepada Tuhan seperti itu. Mungkin lewat itu kita dikuatkan kembali. Itu yang saya rasakan sih dalam beberapa waktu ini yang belum membagi waktu saya seperti itu. Oke, keren. Nggak kebayang kayaknya kayak gimana. Apalagi sebelum ada nih yang lain juga. Wah, berarti pertanyaan kita banyak yang udah kejawab nih. Sekali. Enak sih, enjoy. Ya, terus pertanyaan selanjutnya. Nah kan kalau dari yang aku lihat dari beberapa dari Instagram nih ya kan, suster kan pernah tuh ikut organisasi ya dari SMA, bahkan sekarang juga lagi magang. Nah ada nggak sih pengalaman yang menurut suster tuh berkesan untuk suster, baik di organisasi, magang, atau lingkungan pertemanan suster itu, kayak dengan ikut berorganisasi tuh suster tuh bisa berkesempatan untuk ikut studi banding atau ketemu teman-teman yang seru tuh, ada nggak suster? Pasti banyak ya. Itu yang tahu rasa paling gitu ya. Oke ya, jadi ketika saya di sini ya, saya ikut organisasi Hima 2 periode, dan juga dulu saya itu divisi SAC juga. Disuruh kan dulu itu dibagi audit sama pajak. Jadi
dulu yang itu hal pertama, periode pertama. Lalu yang kedua itu saya itu wakil ketua umum di Hima. Jadi familiar suster. jadi Dia multi talenta. tapi sebenarnya hal yang berkesan yang saya dapatkan mengikuti organisasi terutama di Hima ya selama di sini di perkuliahan ini banyak ya. Jadi yang paling berkesan itu bagi saya diajarkan sih bagaimana bekerja sama. Sebenarnya saya sudah dialami sih di kami di Suster gitu, karena itu kan kami dikumpulkan dari berbagai daerah ya. Jadi di situ juga sangat diajarkan bagaimana harus bekerja sama, karena itu kan berbagai sikap ya, karena tidak sedarah gitu. Pasti untuk mengapa teman yang lain kita harus beradaptasi seperti itu. Lalu saya masuk lagi ke dunia perkuliahan, masuk dalam organisasi. Itu yang saya bawa seperti itu. Bagaimana saya untuk membentuk suatu pribadi kepemimpinan gitu. Itu yang utama. Karena ketika kita bisa menanamkan kepemimpinan dalam diri kita, terlebih dahulu sebenarnya kita harus memimpin diri kita gitu. Jadi itu hal yang pertama yang saya buat. Jadi ketika kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri, baru kita keluar gitu. Jadi kita bisa memimpin orang lain dalam organisasi seperti itu. Jadi itu sih yang menjadi hal yang menarik, yaitu bagaimana saya dibentuk berkarakter dan juga dalam hal kepemimpinan dan juga kerjasama dan juga komunikasi. Disitulah saya dibentuk bahwa komunikasi itu sangat penting seperti itu dalam semua hal. Lalu pengalaman saya yang menarik juga karena kami dulu itu kan studi banding itu ada ke Presiden University, ada ke Unpad ke Bandung, lalu ada juga universitas yang datang ke sini gitu. Jadi ada keluar ada ke dalam dan juga ada kunjungan ke IAPI gitu, ada juga ke Menkeu. Jadi itu satu hal yang mungkin sangat berharga bagi saya, walaupun saya seorang suster ya, tapi sebenarnya nilai yang saya ambil dari situ bukan nilai yang pertama-tama itu untuk ngambil akademiknya, bukan, tetapi itu saya ambil pengalaman bagaimana saya untuk semakin mampu untuk berkomunikasi lebih baik lagi. Itu sebenarnya yang saya ambil ketika saya terjun dalam organisasi, dan juga bagaimana saya menyalurkan apa yang saya miliki seperti itu. Dari situ saya berprinsip bahwa tujuan saya dalam pelayanan yang saya komitmenkan dalam saya menjadi seorang suster itu, ya saya buat ke situ seperti itu dalam organisasi seperti itu. Itu sih pengalaman yang sangat berharga yang saya alami. Iya sih, tapi ini juga mention kalau ternyata suster itu punya semangat yang luar biasa dari menjalani semuanya. Kita keren banget. Nah, kita sampai nih ke pertanyaan terakhir. Di UKI ini kan punya nilai nilai UKI kan. Terus mengenai ada nggak sih salah satu nilai UKI yang sekarang tuh lagi suster program, terus akhirnya tuh suster bisa jalani kedua peran tersebut dengan baik. Jadi yang paling sebenarnya itu kan memang kan nilai-nilai Kristiani ya. Jadi tapi yang menjadi pegangan saya sampai saat ini dalam menjalani kedua peran ini, yaitu yang pertama integritas. Karena yang pertama ketika kita integritas kan itu kan kita bersikap jujur. Dimanapun kita itu sangat dibutuhkan, karena itu hal yang utama dalam kehidupan kita. Ketika kita menanamkan hal integritas itu dalam diri kita, pasti dimanapun kita menjalani segala tugas keputusan kita, meski saya menjalani sebagai seorang suster ataupun sebagai seorang awam, pasti itu sangat perlu, karena kejujuran itu menjadi hal yang perlu dalam semua hal. Dan hal yang kedua itu yaitu kedisiplinan. Jadi kedisiplinan itu tadi sangat perlu, karena tadi membagi waktu dari dalam kedua peran tersebut. Ketika saya disiplin bahwa apa yang saya buat dalam susunan kegiatan saya setiap harinya, itu harus saya disiplin dalam menjalani itu. Karena ketika saya tidak komitmen dalam disiplin itu, dalam komitmen yang disebut itu akan berpengaruh ke
kedepannya seperti itu. Ketika saya mulai tidak disiplin ketika bangun tidur seperti itu akan berpengaruh ke satu hal itu seperti itu. Jadi itu menjadi dua nilai-nilai dari nilai UKI ini yang saya pegang hingga sampai saat ini. Meski itu juga sangat pegang dalam kehidupan saya sebagai seorang suster dan juga sebagai seorang mahasiswa seperti itu. Kasih closing statement, pesan kepada teman-teman Oke, bagi teman-teman semua, bagi siapapun yang menonton ini nantinya, jadi yang menjadi pesan saya yaitu yang pertama itu panggilan kita di dunia ini kan pasti bebas seperti itu. Saya memilih menjadi panggilan menjadi seorang suster, kan ada juga menjadi pilihan menjadi profesi yang lain, menjadi pelayan yang lain. Jadi sebenarnya itu hal yang sama-sama untuk melayani Tuhan. Tetapi yang menjadi bedanya itu yaitu saya menyerahkan diri saya seutuhnya kepada Tuhan dan juga kepada pelayanan saya. Jadi saya sangat berpusat seperti itu. Jadi pesan saya bagi teman-teman semua bahwa yang pertama tadi dalam kehidupan kita pasti banyak tantangan, tetapi ketika kita menghadapi tantangan itu baik dalam perkuliahan kita maupun dalam kehidupan keluarga kita, pertemanan kita, dalam lingkungan kita dimanapun kita berada, entah di kuliah, hal yang utama yaitu yang kita perlu kita lakukan yaitu bagaimana kita menghadapinya dengan tenang. Itu yang saya sarankan. Bagaimana dengan tantangan itu, bahwa setiap proses yang kita lakukan itu pasti akan membuahkan hasil seperti itu. Yang penting kita mengikuti proses dan juga tantangan yang ada, karena tantangan yang diberikan itu pasti tidak di luar kesanggupan kita yang diberikan Tuhan. Tetapi ketika kita yang pertama-tama tekun dan juga kita berproses di dalamnya ikut, pasti semua itu akan berlalu seperti itu. Kita akan mendapatkan ya hasil mungkin cita-cita yang akan kita dapatkan. Lalu yang kedua itu ketika supaya tidak berhenti bermimpi. Itu karena jangan berhenti bermimpi. Gitu. Karena apapun yang kita impikan itu pasti hal yang terbaik yang mungkin kita akan usahakan, dan juga dengan mimpi yang mungkin yang saya dan juga yang teman-teman buat itu pasti ada hal positif yang akan kita dapatkan. Jadi hal yang utama itu jangan berhenti bermimpi, bahwa mimpi itu akan membuat kita menjadi orang sukses asal kita tidak berhenti dalam proses tersebut yang membuat kita yang mungkin jatuh seperti itu ketika menghadapi tantangan. Karena ketika kita berhenti dalam satu tantangan seperti itu, pasti kadang kita tidak menyangka bahwa mungkin satu langkah lagi kita akan berhasil seperti itu. Jadi kita tidak tahu, karena ketika kita berhenti dalam satu langkah ini karena tantangan tersebut, kita tidak tahu bahwa mungkin satu langkah lagi sebenarnya itu berhasil seperti itu. Jadi hal yang pertama yang saya pesankan itu bahwa jangan karena berhenti bermimpi karena sebuah menyerah gitu, karena sebuah tantangan. Terlebih mungkin karena saat perkuliahan itu dalam tugas seperti itu. Itu sih pesan-pesan saya yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua gitu. Jadi teman-teman semua jangan pernah berhenti, jangan menyerah. Mimpi kita. Saya kita udah ngobrol banyak banget, bahkan dari beberapa pertanyaan yang belum kita tanyain juga udah tanpa sengaja kejawab. Ya, suster terima kasih banyak ya buat cerita sama pandangan yang udah suster bagi hari ini. Terus dari pandangan dan cerita yang udah suster kasih tuh kita banyak banget belajar dari pengalaman suster ini nih. Kayak apalagi kan semakin dewasa kan tanggung jawab kita kan semakin besar dong. Nah, jadi kita belajar hari ini gimana kita membangun diri kita lewat organisasi, hidup dalam pelayanan, serta dalam perkuliahan juga.
Nah, semoga apa yang telah kita obrolkan tadi bisa jadi insight nih dan inspirasi bagi teman-teman semua ya. Semoga buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir, makasih banyak. Dan Aku Laura Mesya dan partner aku. Rasa Celia. Sampai jumpa di Di episode selanjutnya. Bye-bye.